Ini putih sama putih aku jadi keblok ya. Iya benar. Bener kan? Kamu yang jadi highlight. Nggak cuma lihat nih, lihat nih ke atas. Wah, harus kayak gini. Aduh. Sekian video dari kita Ah, ah. Al-Quran. Juz berapa aja? Berapa aja sih? Belum apa? Belum. Halo, Assalamualaikum. Kenalin, nama aku Salma. Nama aku Yasmin. Di video kali ini kita mau sharing. Tips menghafal Al-Quran. Soalnya beberapa dari teman kita request buat bahas ini di akun YouTube kita. Oke, so buat kalian yang penasaran, keep on watching. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Teh Salma sama Teh Yasmin ini hafal berapa juz sih? Oke, kamu dulu. Kami dulu. Kalau aku 17 ya, 17 juz. Alhamdulillah. Ya insya Allah ya hafal Insya semua. Allah. Amin. Amin. Kalau aku 15 juz. Oke, next selanjutnya. Juz berapa aja sih? Kalau juz nggak berurutan, karena kalau aku pribadi menghafal itu dari tartil ya. Kita ya, bukan aku ya. Kamu nggak dianggap. Sorry. Jadi kita itu menghafalnya dari Tartibun nuzul. nuzul. Jadi sesuai dengan diturunkan Yang diturunkan sama Allah, sama diwahyukan Allah. ke malaikat Jibril, terus yang ke berurutan Nabi Muhammad. Dari surat apa aja yang pertama? dari Al-Alaq sampai Al-Qalam, selanjutnya dan sampai Al-Maidah. Al-Maidah gitu. Dan biasanya kan kalau umum ya biasanya mushaf dari Al-Fatihah Ya, atau atau dari Baqarah. Kalau kita jadi nggak menentu untuk juznya. Jadi memang kan tiap juz itu beda-beda ya. Ada yang berapa surat, ada yang berapa lembar gitu. Terus ya, jadi kalau tartibun nuzul itu kita jadi apa ya, memahami Al-Qur'an lebih dalam Ya, dan betul. dari hal yang mudah dulu ya. Kalau dari Al-Alaq kan secara arti itu dia membaca, belajar dulu. Pertama manusia kan belum tahu apa-apa, terus di dalam Al-Quran diperintahkan untuk membaca hal yang pertama ya. gitu. Oke, selanjutnya cara menghafal. Oke. Ala Teh Yasmin dulu nih. Ya, kalau ala aku cara menghafal itu yang pertama mendengarkan dulu dari kiroahnya mau siapa, atau maksudnya qorinya yang membacanya, misalkan Asyudes, terus Sa'ad Al-Ghamdi, itu didengarkan Ada di dulu. ini ya, di aplikasi di boleh Al-Quran ya. diliatin Teh Salma. Oh iya, ini Boleh bisa. kita liatin ya. Nah, tadi itu ya, jadi aplikasi namanya Quran for Android. Jadi itu banyak banget fitur-fiturnya buat teman-teman yang pemula ya, yang baru menghafal, pengen cepat juga, pengen langsung bener juga tajwidnya, makhrajnya. Jadi kalian bisa tahsinnya, jadi kalian bisa ikutin kiroahnya, didengarkan, dan itu bisa diulang-ulang. Nanti kita bakalan kasih tutorialnya juga ya di sini. Nah, itu yang pertama tadi, setelah mendengarkan, kemudian diikutin kiroahnya ya. Jadi diikutin dulu, jadi membiasakan dulu mulutnya biar baca ayat tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu lanjut tadi memahami ya, nggak memahami juga sih, membaca aja, karena kalau memahami harus dibantu oleh ustadz atau ustadzah gitu. Orang jadi yang paham banget ya, yang sama ahlinya, Al-Quran. betul. Jadi itu sekalian cukup baca aja, minimal tahu apa yang dihafal sama kalian. Dan yang keempat itu diulang-ulang setelah tadi membaca artinya, kemudian diulang-ulang minimal ya, maksimal sampai 40 kali. Kenapa 40 ya? 40 kali karena di dalam Quran juga Nabi ya diangkat jadi rasul di angka ya, di usia di angka 40 itu spesial banget. Jadi maksimal 40. Kalau misalkan kalian lebih bisa cepat dari 40 juga udah bagus. Gitu aja sih tipsnya. Karena kalau udah 40 kali masa sih nggak hafal gitu. Pasti hafal aja. Itu makanya, karena 40 itu angka spesial atau mateng lah istilahnya. Kalau di usia manusia juga 40 itu mateng gitu maksudnya. Nah, kalau tips dari aku, biasanya aku itu baca dulu ayatnya. Misalkan aku mau ngafalin nih surat Al-Alaq 3 ayat, dari ayat 1 sampai ayat 3, aku baca dulu 1 sampai 3. Terus aku itu nanti lihat terjemahnya, aku memahami dulu. Ya, baca dulu ya. Jadi sambil belajar bahasa Arab juga. Betul. Ini luar biasa banget ya kalau kita ngafal Quran.
sambil belajar bahasa Arab, aku lihat kan sekarang udah ada tuh Teh Yasmin terjemah Al-Qur'an yang per kata ya. Betul, jadi memudahkan banget ya Iya. buat pemula. Jadi aku biasanya itu dulu, baca dulu, terus aku pahami per katanya sambil nambah kosakata bahasa Arab. Terus selanjutnya aku tadi sama mendengarkan dari kiroah Ya, yang imam di Masjidil Ya, Haram betul, ya, betul banget. yang di aplikasi tadi. Itu bisa dipakai juga ya buat Betul teman-teman, banget, betul banget. ngebantu kita. Oke, selanjutnya cara menjaga hafalan ala Oke. Teh Yasmin. Kalau cara menjaga hafalan sama ya, jadi karena membiasakan sesuatu itu butuh proses ya kan. Kayak misalkan seperti Al-Quran ya, atau kita melakukan hal-hal baru, kalau terus dibiasain diulang-ulang itu akan matang ya, sama seperti di Al-Quran juga. Jadi baca setiap hari yang udah kalian hafal, misalkan surat Al-Alaq ya, surat Al-Alaq kalian udah hafal nih, tiap hari itu harus ada pengulangan ya. Jadi itu tips menjaga hafalannya biar nggak hilang gitu. Dan kalau misalkan nanti di skip aja sehari atau bahkan sebulan, aduh jangan ya itu ya, jangan nauzubillah itu harus ya, jadi diulang-ulang tiap hari gitu. Ya, kalau dari aku kan kita sholat ya sebagai kewajiban seorang muslim. Betul. Sholat 5 waktu dalam sehari. Biasanya kalau udah sholat berjamaah atau sholat di rumah, kita baca 1 ayat yang tadi kita hafal. Betul. Kayak gitu. Misalkan subuh kemarin kita ngafal 2 ayat nih, baca lagi, walaupun itu sambil baca Al-Quran, tapi itu bakal ingat ya, nempel di diri kita. Terus biasanya ya Teh Yasmin, kita di keluarga kita, terus di pengajian kita di sini ada program murotal ya. Nah itu tuh lebih tepatnya murotal ya, mengulang surat yang udah kita hafal gitu. Jadi udah nggak usah perlu lihat Al-Quran lagi, jadi udah bisa sambil aktivitas juga. Misalkan kita sambil bisa sapu-sapu ya, atau lagi di jalan juga bisa murotal ya. Iya, sambil baca Al-Quran gitu hafalan. Karena percuma ya, rugi kita udah hafal misalkan 17 juz, tapi pas kita jarang murotal, jarang Betul. dibaca, nanti hilang juga hafalannya. Karena gitu. kebanyakan kita jadi fokus menghafalnya, bukan fokus untuk menjaganya atau mematangkan hafalannya itu. Memang ya, segala sesuatu itu harus dijaga. Harus dijaga. Apalagi wanita. Ya. Hafalannya aja dijaga, apalagi kita ya harus dijaga, betul. Iya. Oke, selanjutnya lanjut. mulai dari kapan menghafal Al-Quran? Kita berdua ya, dari Yasmin dulu. dari kecil kita dari tuh brojol kayak. dari brojol karena ya orang Alhamdulillah kita lahir dari seorang muslim, kemudian yang pasti ya Al-Quran akan ditanamkan di usia sangat dini gitu ya. Udah pasnya udah bisa ngomong dong. Pokoknya pas kita belajar ngomong, kita disuruh baca ya, Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Gitu. Betul banget. Itu aja sih ya kalau dari kita. Oke, sekian udah dulu. Udah ya? Udah habis. Udah habis pertanyaannya, oke. Nah, buat teman-teman yang mau nanya lagi, nanti boleh DM Instagram aku @Hadiah_Salma atau boleh. Instagramnya Teh Yasmin Di sini @Yasmin_Sofia. Nah, nanti DM aja ke Instagramnya kita bakalan bikin konten selanjutnya. Boleh request juga ya? Boleh, karena Bisa ini juga bakal ada nanti. lanjutannya Iya. lagi. Nah, jangan lupa juga buat subscribe channelnya aku YouTube-nya Yasmin Teh Sofia. Yasmin Sofia. Nanti aku tulis di Dan description pastinya box dong ya. ini. Oke, sekian video dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin di luar sana banyak yang ngasih tips menghafal Al-Quran lebih baik dari kita. Betul, kita hanya sharing aja. Dan nih buat teman-teman yang sedang menghafal, tetap semangat menghafalnya sampai 30 juz dengan lancar. Amin. Doain kita juga ya. Iya, doain kita juga ya. Terus buat teman-teman yang belum menghafal Al-Quran dan tergerak hatinya untuk menghafal Al-Quran, ayo kita sama-sama. Betul Karena sekali. tidak ada kata untuk Terlambat. Terus Al-Quran sendiri itu adalah pedoman hidup bagi kaum muslimin. Oke, salam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.